Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Hai adik-adik, apa kabar semua? Baik ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya, masih tentang magnet. Kemarin kita bahas tentang medan magnet, ya kan Dek? Nah, kali ini kita akan membahas tentang gaya magnet gitu ya. Jadi di medan magnet itu kan simbolnya adalah B. Kakak bilang kemarin antara magnet dengan si listrik itu berkaitan, makanya ada yang disebut dengan elektromagnetik. Bisa aja magnet itu menimbulkan listrik, bisa aja listrik itu menimbulkan magnet, gitu kan? Jadi kemarin kakak buat di situ ada 3 itu, magnet pada penghantar, ya kan? Ada kawat panjang, tak hingga, ada kawat pendek, dan ada kawat melingkar. Kali ini kita akan bahas tentang gaya magnetnya, di mana yang mempelopori ini adalah Pak Lorentz. Makanya dibikin di sini gayanya adalah gaya Lorentz ya. Kemarin kan di pertemuan sebelumnya kita bahas itu ada ilmuwan yang membahas tentang medan magnet, yaitu Hans Christian Ørsted. Masih ingat kan Dek? Hans Christian Ørsted. Nah, setelah diteliti oleh Hans Christian Ørsted, baru diteliti oleh Pak Lorentz untuk gayanya. Makanya disebut sebagai gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz ini adalah gaya magnet. Jadi kakak bikin di sini gaya magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik, gitu ya. Jadi kakak bikin di sini bahwa gaya Lorentz ini Dekku adalah gaya magnet. Bisa dibaca ya Dek? Gaya magnet yang ditimbulkan oleh listrik nih, yang ditimbulkan oleh listrik, timbulkan oleh siapa Dek? Oleh listrik. Oke, ingat ya, listrik di sini berarti kuat arusnya. Kuat arus itu simbolnya adalah I. Berarti kalau di sini gaya Lorentz, gaya itu simbolnya adalah F, karena bahasa Inggrisnya adalah force. Ya kan? Jadi Dek, disimpulkan di sini bahwa gaya Lorentz itu rumusnya adalah F sama dengan B dikali dengan I dikali dengan L. Ini bil. Kalau di SMA ini menjadi bil sin theta. Tapi SMP kalian belum mempelajari tentang trigonometri. Jadi anggap sajalah di sini sinnya nggak ada. Jadi kakak bilang aja bil. B I kali dengan L. Masih ingat kan bahwa B ini adalah medan magnet, sedangkan I ini adalah kuat arus dan L itu adalah panjang kawatnya. Kemarin kan kita bahas tentang kawat ya, panjang kawat. Jadi kakak tandai ya Dekum bahwa F di sini sama dengan bil, B kali I dikali dengan L. Oke, Kak kita buat dong rinciannya Kak, boleh? Kalau kita buat rinciannya, ini artinya F di sini adalah gaya Lorentz. Nah, ini kakak bikin gaya Lorentz. Dek, kalau dia gaya Lorentz, semua gaya satuannya pasti Newton. Apapun gayanya, satuannya Newton. Gitu ya, Dek. Jadi kakak bikin di sini satuannya adalah si Newton. Sedangkan B ini adalah medan magnet. Medan magnet pertemuan sebelumnya, satuan dari si medan magnet ini adalah Tesla. Adalah Tesla. Kakak bikin T aja. Tesla ya. Kemudian apa lagi? L ya. Sebelum L ada I. I ini adalah kuat arus. Jadi kakak bikin di sini kuat arus. Kalau kuat arus berarti satuannya adalah ampere. Sedangkan L di sini adalah panjang kawat. Kalau panjang, satuannya apa di secara internasional? Satuannya adalah meter, seperti itu. Ya kan? Nah, di pertemuan sebelumnya ada kakak buat kemarin katakan. Masih ingat ya? Katakan. Kaidah tangan kanan ya kan? Katakan cinta. Kakak bilang kemarin, katakan itu ada sampai 5 kalau di SMA. Tapi kalau di kelas 3 SMP, kelas 9 SMP yang kalian tekankan di sini adalah 2 katakan. Yang pertama, katakan mudah untuk fisika. Ya kan? Katakan mau untuk belajar gitu ya, Dek. Jadi yang pertama itu katakan kemarin, itu metodenya adalah metode tangan kanan. Gini kan, Dek? Ini adalah I, ini adalah B. Masih ingat ya? Metode tangan kanan. I ini arus, B ini adalah medan magnet. Sekarang ada bertambah, selain medan dan arus ada bertambah komponen F di sini. Bertambah komponen F. Makanya keluar tadi Adik metode tangan kanan yang kedua. Ya, berarti kakak bikin di sini menggunakan kaedah tangan kanan. Menggunakan kaedah tangan kanan. Menggunakan, bisa dibaca ya, kaedah tangan kanan. Kaedah
tangan kanan. Nah ini, menggunakan kaidah tangan kanan. Berarti ini katakan yang keberapa? Katakan yang kedua kan, Dek? Berarti katakan cinta, katakan cinta, gitu kan, Dek? Jadi kayak gini di sini katakan dua. Oke ya, kalau katakan dua itu apa? Katakan dua itu metodenya adalah metode seperti ini. Seolah-olah seperti tembakan, tapi di sini agak miring. Oke ya. Jadi gini posisinya. Ini adalah si I, ini adalah si B, ini adalah si F. Jadi F-nya ini agak sedikit miring. Kalau kakak gambarkan kayak gini. Maaf ya kalau gambarannya agak cantik, gini kan? Nah, ini. Terus nanti di sini ada si telunjuk. Terus nanti di sini ada si jari tengah. Nah, ini. Kemudian di sini nanti ada 3 jari lagi. Oke, pas kan ini jari kita? Jadi cucuk meong. Nah, ini. Sap. Kan? Jadi posisinya bagaimana, Kak? Ini adalah jari. Ini adalah jari. Ini adalah jari. Ini adalah jari. Ini jari lagi. Nah, ini jari, ini jari, ini jari. Nih, berarti kan 3 nih. Sap. Ingat ya, gini metodenya. Oke? Jadi kalau metodenya bagaimana, Kak? Inilah adekku posisinya si I, kuat arus. Ya kan? Kemudian inilah posisinya si B, medan magnet. Kemudian inilah posisinya si gaya Lorentz-nya, berarti si F-nya. Ah, inilah di F-nya. Itu ingat ya, berarti ini katakan dua. Nah, seperti ini posisinya. Jangan pernah ganti-ganti. Yang kalian pakai adalah tangan kanan. Jangan bawah. Kak, coba ya kanan kiri ya, Kak. Nggak boleh, Dek. Yang boleh itu hanya tangan kanan. Kak, kalau misalkan kita buat di sini, ini tegak lurus, Kak. Berarti kan 90. Iya, kalau ini tegak lurus berarti sudutnya adalah sudut 90. Berarti kan, Dek, anggaplah, kakak bikin ya. Anggap bahwa B tegak lurus dengan si I. Tegak lurus dengan si I. Ini dibacanya adalah tegak lurus. Berarti kalau posisinya kan, Dek, di suatu sumbu. Ah, ini sumbu. Jadi kan kalau katanya tegak lurus, misalkanlah di gambar ini adalah posisinya si I. Ini posisinya si I arahnya. Ini adalah arahnya si B. Otomatis si F-nya kan di antara dia. Berarti inilah posisi si F tadi. Kakak bikin warna biru ya. Warna biru ini. Nah, sap. Inilah tadi posisinya si F. Inilah posisinya si F. Jadi kalau kita misalkan kan gambarannya kayak gini tadi. Ini tadi ya kan. Inilah si I, ini si B, dan ini si F. Cocok ya. Nah, kalau kakak mengingatnya gini deh supaya gampang. Si F itu, gaya Lorentz itu arahnya seakan-akan membentuk sudut terhadap si B. Kakak ulangi, posisi F ini seakan-akan membentuk sudut terhadap si B. Jangan bingung ya, Dek. Mengerti, harus mengerti supaya enak. Jadi kakak bikin di sini, nggak enak loh jadi orang bingung kan? Iya, jadi kakak bikin ini ya. Nah, ini kemari, ini kemari. Ini I-nya, ini B-nya, dan ini si F. Cocok ya? Oke, ngerti ya, Deku? Oke, kalau begitu kakak buat di sini anggap B dan L itu adalah tegak lurus. Jadi posisinya bagaimana, Kak? I-nya itu menempati si ibu jari, ya kan, Dek? Ibu jari. Sedangkan untuk telunjuk B-nya ini ditempati oleh si telunjuk. Sedangkan untuk si F-nya itu tempatnya adalah jari tengah. Ini kan? Jari tengah. Itu Dekku. Nah, itu ya. Kita ambil contoh soal. Tadi nih kakak tuliskan contoh soalnya ya. Katanya gini, tentukanlah arah gaya Lorentz pada gambar berikut. Nah, perhatikan. Gaya Lorentz yang mau kita lihat kan, Dek? Ini I-nya sudah ada, B-nya sudah ada. Tegak lurus, cocok. I dan B tegak lurus. I dan B tegak lurus. Berarti F-nya kemana? Nah, ini F-nya. Ini kan? Berarti sama persis dengan yang nomor 1 sana. Jadi kakak bikin di sini lah F-nya, Dekku. Inilah yang disebut sebagai si F. Selesai. Kalau misalkan Kak B dengan I-nya itu tegak lurus tapi di bawah. Kalau ibaratkan ini sumbu X, ini sumbu Y negatif, gitu kan? Berarti di mana, Kak, untuk gaya Lorentz-nya? F-nya di mana, Kak? Posisikan, Dek. Ini tetap si B, berarti telunjuk. Si I-nya di bawah. Berarti bagaimana posisinya? Gini ya. Ini. Kebalik ya. Jadi pandai kalian membalik-balikan tangan kalian, Dek. Ini ke bawah, si B-nya ke sana. Berarti kan ini ke sini miring. Berarti ini dong dia. Ini. Coba. Pas ya. Jadi kakak bikin di sini. Inilah yang dimaksud sebagai si F. Nah, itu. Bisa ya? Sedangkan untuk C-nya. C-nya antara si B. Ini si B dengan si I. Nah, ini arahnya kemari. Ini.
Kalau B-nya ke atas, si I-nya ke kanan, bagaimana Kak? Tetap aja ini posisinya ya, jangan ganti-ganti. Berarti ini I, ini B. Berarti mana ini? Berarti di antara B, tegak lurus. Ini kan si B sama si I. Gimana kita buat ya, Dek? Ini posisinya gini sekarang. Ah, ini gini, berarti ini kemari kan? Gini kan? Nah, jadi inilah Dek yang disebut sebagai si gaya Lorentz-nya. Ah, inilah gaya Lorentz-nya sebesar F. Baru ke bawah ya, yang terakhir. Ini ke bawah, B-nya ke bawah. Ini B-nya ke bawah, terus I-nya ke sono kan? Berarti kebalik. Kakak kebalik badan kakak supaya nampak. B-nya ke bawah, F-nya ke sono. Berarti telunjuknya kemana? Di sini dong. Nah, ini. Bisa ya? Ngerti ya? Yang jelas Dekku, supaya gampang kalian pelajari, bahwa F itu D adalah seakan-akan membentuk sudut terhadap B. Seakan-akan membentuk sudut terhadap B. Oke, gitu ya. Karena ini masih pelajaran SMP, kakak harap untuk konsep arah dari medan, kemudian gaya Lorentz, kemudian dari kuat arus, kalian wajib pahami ya Dek. Hanya di situ yang dituntut dari kalian di kelas 9 SMP. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kalian. Sampai di sini, jangan lupa subscribe channel ini Dek, kemudian bagikan. Terus kalau misalkan ada yang kurang jelas, kasihkan komentar ya Dek. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.